jadi dari ujung itu. Itu yang kerajinan itu juga dari sampah itu ya? Itu kerajinan dari sampah. Nah itu pembuatnya itu gagasan Bu itu loh, yang udung hijau. Salah. Penggagas kerajinan dari sampah. Sinten ibu siapa? Siti. Ibu Siti. Raket Kampung Tahu niku kenapa kok dinamakan Kampung Tahu? Kenapa? Sebelumnya itu tidak ada nama Kampung Tahu. Jadi dikenal Gang Rungsep. Nah, Gang Rungsep itu adalah gang yang sangat umum. Nah, pada tahun 2013 BKM Babalan itu mendapat tawaran PLBPK, penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas. Nah, kita rapatkan, ternyata yang pantas diajukan di sini, di Gang Rungsep ini, karena di sini terkenal dengan Pak Kumis, permukiman kumuh dan miskin. Nah, setelah itu kita mengajukan proposal, kita paparkan di kantor PU. Nah, akhir tahun 2013 dana itu cair 1M. Bangunan dimulai awal 2014. Penataan sungai Talut 1M itu panjangnya kurang lebih 500 meter. Setelah Talut selesai dengan paving dan tarannya itu, akhirnya tahun 2015 kita ajukan, kita laporkan pembangunan selesai. Akhirnya ditinjau dari pihak terkait, ditinjau, dinyatakan betul. Akhirnya ditambah lagi 1M menjadi 2M. Nah, 1M yang kedua itu untuk melengkapi sarana dan prasarana, membuat taman, gazebo, kursi taman, kemudian dilengkapi juga sini ada pengolahan limbah yang disebut biogas. Nah, biogas itu asalnya limbah cair dari rumah-rumah dimasukkan ke dalam sebuah satu tank besar. Nah, di situ diolah, karena di dalamnya itu sudah diisi batu bara 1 ton. Akhirnya keluar sudah menjadi gas untuk kompor rumah tangga. Itu berarti sejak 2000 itu dimulai 2015, tapi reaksinya atau pemanfaatannya mulai 2016. Nah, setelah itu kemudian di sini juga ada yang namanya bank sampah. Bank sampah itu di sebelah sini belakang, yaitu warga RT 3, 4, 5, 6 setiap hari Jumat diwajibkan membawa sampah ke sini, dibankkan, artinya ditabung itu. Kemudian ada lagi pengambilan sampah tingkat 1 desa dari RT 1 sampai RT 15, dilaksanakan seminggu 2 kali pakai tosa. Kemudian sampah itu dikumpulkan di TPS 3M, tempat penampungan sementara. Nah, setelah dikumpulkan itu masih dipilih dan dipilah ya, yang masih bisa didaur ulang diambil, yang sudah tidak bisa, yang masih bisa dijual, yang sama sekali sudah tidak bisa didaur ulang, digiling, dijadikan kompos. Itu sampah yang ada di masyarakat satu desa. Kemudian yang bank sampah juga dipilah, didaur ulang, seperti itu kerajinan dari sampah itu. Nah, setelah tahun awal 2016 bangunan sudah selesai. Nah, tempat ini kan artinya pagi ya, tidak ada kegiatan apa. Nah, saya selaku pengelola saya mencoba TK terdekat saya panggil untuk sebagai wisata edukasi. Nah, di sini dengan pelayanan
permainan atau outbound dulu. Setelah outbound, anak itu kita ajak ke tempat membuat tahu, kemudian dikenalkan dengan arti biogas. Nah, kemudian diajak ke kebun situ belakang menanam kedelai, belajar menanam kedelai. Kalau anak TK atau PAUD menanam pada gelas aqua, tapi kalau SD, SMP, SMA kita menanam di kebun, betul-betul. Nah, setelah itu sosialisasi masalah kerajinan dari sampah seperti tadi saya katakan. Nah, selesai itu kita koking apa ya, membuat es kopior, membuat ini seperti ini. Setelah selesai, semua pengunjung masuk sini, dibuatkan film, yaitu film dokumentasi tentang Kampung Tahu sebelum dibangun. Nah, di situ nanti kita minta saran, minta kritik dari guru-guru untuk inovasi. Ya, kurang lebihnya begitu. Oke, nah terkait dengan pengolahan limbah itu Pak, tahu? Dan limbah tadi itu kan tadi Ya, maksudnya untuk di sini itu Kampung Tahu itu banyak dari warganya itu dia itu kerjanya memang jadi di sini disebut Kampung Tahu karena sebagian saja, kira-kira 20 rumah membuat tahu atau home industry. Tidak semuanya, tidak. Nah, kunjungan yang berkunjung ke sini itu saya kenakan untuk saat ini tiap anak 20.000. Nah, tapi saya memberi fasilitas yang pertama snack dari olahan tahu. Kemudian yang kedua kita memberi oleh-oleh. Tujuan kita memberi oleh-oleh kan kita oleh-oleh beli di masyarakat. Secara tidak langsung kan meningkatkan penghasilan. Yang tadinya di pasar masih sepi, kita pesan sampai 100 bungkus, 50 bungkus bisa meningkatkan. Itu. Oke, kemudian dari pengelolanya Pak, berarti dari masyarakat sendiri atau dari yang apa pengelola ini semua? Volunteer? Sebagai pemandu ya, kita punya anggota secara anunya itu tercatat 12 orang. Tapi yang aktif itu biasanya hanya 8 sampai 10 orang. Itu ya warga sini, masyarakat sini, bukan orang jauh-jauh. Saya tidak menerima dari orang jauh. Berarti memberdayakan warga sini, Ya, Pak ya. Sini. Nah, secara tidak langsung kan mau merawat sini. Nah, terus tujuan kita memberikan oleh-oleh itu kita kan beli oleh-oleh pada masyarakat. Nah, dengan kita membeli, kita juga minta tolong dibersihkan halamannya sendiri, jalannya sendiri kan. Nah, masyarakat sangat senang. Terbukti kalau tidak ada kunjungan itu tanya Pak, kok nggak ada kunjungan. Artinya dia senang sekali kalau ada kunjungan. Bisa. Berarti karena adanya kampung wisata ini, wisata edukasi Pak ya. Iya. Itu tiap tahunnya pengunjungnya meningkat nggak Pak? Ya meningkat. Mana meningkat? Ini tadi Biasanya per hari itu ada kita asistinnya gini Mas. Meningkatnya itu terutama tengah semester. Tengah semester nah itu ini besok pagi itu juga ada dari Warung Asem, kemudian ada lagi dari Dedi Rejo. 2 hari berturut-turut saya melayani satu harinya hanya satu sekolah. Ya jelasnya itu ya meningkat. Kemarin itu sampai ya padat lah, padat sekali. Berarti untuk kan tadi kan per itu dikenakan tarif ya. Itu berarti dari biaya itu untuk pengelolaan ini semua Pak ya. Nah, jadi 20.000 itu untuk snack, untuk oleh-oleh, untuk pembuatan es kopior. Nah, kemudian sisanya untuk memberi honor pada pemandu, kemudian sebagian juga untuk perawatan. Yang besar ini perawatan ini, karena dari BKM maupun dari pemerintah belum memberikan perawatan. Untuk warga sini itu rata-rata kerjanya dia di sini atau banyak merantau Pak? Ya, kalau yang muda itu kebanyakan merantau. Yang tua ya kuliah, buruh tani dan sebagainya. Berarti
Jadi yang membuat tahu itu yang tidak terlalu banyak lah. Tahu dan tempe itu sekitar 20 orang, ini sekitar bantaran ini loh. Kalau ke sana ya banyak. Tapi itu maksudnya limbahnya itu tadinya dibuang ke sungai. Baunya kan gak enak. Nah setelah ditampung dalam satu tank, diubah menjadi biogas, nah tidak berbau apa-apa. Itu penggagasnya dari biogas itu maksudnya dari siapa aja, ada kelompok? Ya dari masyarakat, ya dari ini lah, pengurus BKM gitu lah. Jadi ada bank sampah dari pengurus gitu lah. Bukan perorangan tapi inisiatif dari pengurus. Tapi dari pemerintah juga ikut inisiatif, misalnya dari LH Lingkungan Hidup memberikan bantuan untuk pengadaan biogas. Kemudian dari PU juga memberi bantuan 500 juta untuk pembuatan itu TPS 3M. Kalau masih juga adik bisa ke sana lihat proses membuat. Tapi dan itu Pak. Dan itu Tadi jadwal kunjungannya, waktu kunjungannya itu jam berapa? Kalau anak TK dari jam 8 sampai selesai, biasanya jam 11. Kalau orang tua bebas, jamaah pengajian misalnya atau PKK biasanya jam 2 sampai selesai. Saya sudah pesan bulan-bulan jangan jemur pakaian. Nah dulu itu kursi yang sebagus ini itu untuk meme kasur, meme sarung, ya. Nah ini dengan adanya kunjungan saya kan sedikit demi sedikit nek ono kunjungan lagi sama ora isin ki meme kok iki, ya, gitu. Akhirnya diambil. Tapi masih juga 1-2 kan sudah diberitahu yang lain, Pak ora aku meme nanggon dhewe. Nah gitu. Ya pertamanya saya meme di tempatnya sendiri. Nyapu pun pernah terjadi ribut. Kamu mau jadikan apa sih kok bisa koyo kuwi? Pemandu kita nyapu di jalanan. Dia yang punya rumah itu malah tidak senang. Oh, kalau pada deka apa sih sergap-sergap ini? Berarti ada juga yang ada juga tidak semudah. Tapi kebanyakan suka lah Pak ya. Iya. Masyarakatnya. Sampai-sampai ini sudah bagus macam ini, saya sudah pesan tolong ojo meme, ojo ngekum bahan di sungai. Ternyata tidak tahu kita ya sudah ditegur. Lah wong aku biyen wis meme wis ngekume nang kene. Berarti dulu sebelumnya tapi ada sosialisasi Pak ke sudah. warga. Jadi sebelum cairnya dana yang 1M itu kita mengadakan sosialisasi sampai tingkat basis, tingkat terkecil. Pengajian RT. Setelah itu kita mengadakan sosialisasi tingkat satu desa itu. Ya tapi yang namanya manusia, aku orang ngerti. Lah misalnya karyawannya, pegawainya, terus tenaga kasar kan masyarakat semua. Jadi kita mengutamakan tenaga lokal. Tidak ada tenaga dari luar masuk sih. Termasuk ini pemandu itu biar itu sudah tua atau tidak pandai tetap saya menggunakan tenaga lokal. Gimana Pak? Ya terpaksa ya kita harus bersabar ya. Opokon. Iya Pak. Kita harus bersabar. Contohnya tuh di belakang sana kan ada ngekum itu ya kita. Ya semoga kapan jangan. Dulu sini pernah juga banyak sekolah itu bahan. Sampai gini Pak Di atau Pak Bupati Pak Rawuh Rene tolong akhirnya dengan cara ya di gimana lah Biar nggak kelihatan. apa yang ucap kata kali ini digedeke terus Pesan untuk desa-desa lain itu kan masih banyak yang mungkin. Tapi saya kira ya yang tidak mendapat PLPBK ya susah untuk seperti sana. Yang sudah sama-sama dapat PLPBK pun belum tentu seperti sini semua. Artinya kan pengerjaannya masing-masing, terus faktor manusianya juga masing-masing. Jadi saya tidak sombong untuk mencapai yang semacam ini tuh susah. Ya, pertama saya ada kegiatan di Dharma Wanita
untuk mengisi kegiatan. Nah itu saya membuat tas dari bekas itu gelas minuman. Nah terus lama-lama itu dari Dharma Wanita ada yang pesen, juga orang-orang yang tahu itu pada pesen. Untuk modelnya Ya Satu ada model yang atau- besar, ada yang gini, ada yang besar lagi. Ya kalau segini sih harganya cuma 80, kadang 75. Yang besar itu 150. besar mana ya? Yang besar sini nggak Oh, ada, iya, tapi di rumah ada ta. Jadi tingkat kesulitannya itu yang menentukan harga. Nah ini kan berarti kan ini ya, ini dari mana? Yang ini kan bukan sampah ya? Ini kan Lah ini kan kalau nggak dikasih kain, ini kan nantinya gimana? kurang Nggak menarik. bisa ini untuk apa? Ini kan cuma ininya aja untuk apa, di luarnya aja, tapi dalamnya pakainya ini. Nah ini dikasih kain terus, Oh berarti itu tasnya juga buat sendiri. iya ininya ya buat sendiri. Dari nol, dijahit. dari nol. Nah kalau ini tas ini pembuatan berapa lama untuk satu? Ya ini kalau sudah jadi seperti ini, lingkar-lingkaran sudah dililit, ya ininya sudah dijahit, ya mungkin 3 jam sampai 4 jam jadi. Tapi kalau belum ya lama. Ini kan Dari awalnya baik. dari kira-kira awal seminggu ini kan kok. gelas aqua diambil atasnya, terus dililit sampai melingkar. Kemudian kalau sudah melingkar ini kan dikasih double tip, terus kalau sudah kan ini ya berbentuk seperti ini, kemudian dirangkai, terus dirangkai seperti ini, kemudian diukur berapa panjangnya, lebarnya, terus dibuatin ini daleman untuk ini. Anu berapa hari tempo niku iki? Berarti 1 minggu jadi. Ya kalau sudah ada ininya ya cepet, alatnya sudah semua. Berarti 1 minggu. Iya. Dari nol sampai Iya. jadi. Berarti Iya, 1 minggu ya. Kalau yang ini kan berarti kayak Oh, menit kuwi. Ini malah kan cepat. di sini. Terus saya kira malah lama. Ini apa ya? KKN dari IAIN ini. oh Ini lama sekali. Mana antar menit. Ini kan susah, agak susah malah. Tapi ini enggak apa ya? Kurang anu, kalau di gini kan putus. Kalau ini kan enggak, ini pakainya kain. Nah, ini yang dari kantong deterjen ini. bagus ya. Ya, ini kan kantong deterjen, terus dicuci, kemudian dikeringkan, terus dipotong-potong, dilipat, dirangkai seperti ini. Berarti ini kan plastik ya. Plastiknya ini didapat dari yang tadi bank sampah itu. Iya, di bank sampah. Oh, iya. Ini harus satu warna apa memang seninya di sini? Ini harus deterjen. Ya, bisa ininya ya bisa pakai apa ya? Deterjen juga, sarimi juga bisa. Terus pakai itu apa, kopi ya bisa. Bisa dipadukan Bisa. Mas, dari apa saja. Nah, kalau ini dicampur dengan warna apa ya juga bisa. Ini berarti satu warna ini pakainya. Berarti di sini kadang ada juga nggak, maksudnya membuat ini bareng-bareng kayak pelatihan Oh, itu. iya. Di PKK juga sudah pelatihan. Di sini juga pelatihan. Kalau ada itu apa, mahasiswa di sini ada KKN ya juga ini belajar membuat kerajinan tas.